Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mbak Fala di channelnya Mbak Fala, ngobrol santai bersama Mbak Fala. Hari ini Mbak Fala kedatangan tamu, teman barunya Mbak Fala. Ya, kita berkenalan waktu wisuda ya, Wisuda. Beb. Iya, kita wisuda baru kenal, padahal satu kampus, karena kita beda jurusan. Kenapa kok bisa begitu? Karena waktu itu kita itu satu baris, terus satu baris duduknya di depan, sebelahan, terus kita berkenalan di situ, kita ngobrol-ngobrol. Ternyata Mbak Salsa ini adalah salah satu mahasiswa terbaik fakultas waktu kita wisuda. Salam kenal Mbak Salsa. Halo, salam kenal semuanya. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Hari ini nggak ada kuliah? Hari ini free, kosong. Free. Alhamdulillah, berarti kita bisa ngobrol-ngobrol santai ya? Oke, bisa. Oke, banyak banget yang nanyain sama Mbak Fala. Mbak Fala gimana sih tips biar dapat predikat mahasiswa terbaik di UIN Saisu? Nah, mungkin dari pengalaman Mbak Salsa sendiri ini gimana ya? Kita tanya dari awal saja. Dulu tuh Mbak Salsa sekolahnya di mana sih? Kau awal SD gitu? Aku dulu SD di SD Muhammadiyah, Bumiayu. Untuk sebelumnya, kalau SD sampai dengan SMA saya di domisili asal. Kalau SD di Bumi SD Ayu. Muhammadiyah, Bumiayu. SMP-nya juga SMP Islam Ta'awul Huda Bumiayu, terus SMA-nya SMA Islam Ta'awul Huda Bumiayu. SMA berarti di wilayah situ Iya, aja. Terus gimana kok sampai ke sini? By the way, Mbak Salsa ini jurusan apa ya? SMA-nya. SMA-nya. Oh, kalau SMA sendiri aku jurusannya IPA, Mbak. IPA, berarti ke sini ambil jurusan Kalau S1 BKI. BKI sebelumnya itu kayak berseberangan ya sama IPA kan. Kalau IPA kan saintek kan, harusnya maksudnya ke misal ke gizi atau gimana gitu kan. Tapi ini BKI malah maksudnya ke sosum kayak gitu. Kenapa minat di BKI? BKI itu berarti bimbingan konseling ya? Islam, Betul. betul. Oke. Masya Allah, berarti kalau mau nanya-nanya seputar konseling bisa sama Mbak Salsa nih. Boleh. Boleh. Ya gitu-gitu. Iya. Mbak Salsa itu dulu pelajaran apa sih yang paling suka? Waktu SMA. Kalau sekolah dulu aku suka biologi sih Mbak, kalau SMA-nya. Oh, biologi. Iya, SD? Kalau SD umum atau MI? SD-nya itu SD kayak yang keislaman gitu. Soalnya kan SD Muhammadiyah kayak Oh gitu, gitu. swasta. Berarti kalau saya yang NU MI ya? Iya, Oh betul. gitu. Iya, iya. Iya. Habis itu SMP-nya di SMP SMP Islam. Islam. Islam juga, Iya, Islamnya Muhammadiyah. Oh, enggak. Kalau SMP Islam dan SMA Islamnya tuh justru bukan ke Muhammadiyahannya, tapi lebih ke apa? Swasta tapi ke umum kayak gitu. Swasta Islam tapi uang umum kayak gitu, Mbak. Oke, iya, iya, iya. Terus habis itu ambil BK di Iya. S1. Oh iya, by the way, Mbak Salsa ini kenapa minat kuliah di UIN Saizu, Mbak? Oke, jadi awal mula saya tertarik di UIN Sains itu karena memang Universitas Islam Negeri kan lebih banyak prodi-prodi tentang keislaman gitu kan. Tentunya di sana saya pengen belajar agama yang lebih dalam, begitu kan Mbak. Iya, iya. Ya, jadi pengen mempelajari keagamaan gitu, ilmu agama yang lebih dalam lagi di UIN Saisu gitu kan. Karena background saya sekolahnya kan Islam semua kayak gitu. Dulu mondok di pondok gitu? Iya, S1 pernah sempat mondok juga. Di? Di depan UIN. Dulu saya mondok itu dari semester 1 sampai dengan lulus kuliah, alhamdulillah mampu bertahan walaupun kayak aduh lanjut mondok apa enggak kayak gitu kan. Iya. Soalnya teman-teman kebanyakan setelah lulus BTAPPI itu langsung keluar ngekos gitu kan. Tapi kayak coba deh bertahan sampai lulus kuliah gimana gitu rasanya gitu kan. Alhamdulillah berjalan lancar dan juga malah mondok itu serasa kayak ada berkahnya dalam kehidupan kita gitu Mbak Fala. Aku baru ngerasain. Gimana itu? Bisa diceritakan Uh, enaknya di pondok pesantren itu gimana? Pengalaman mondok kan Iya. sebenarnya aku S1 ini ya kayak walaupun kayak apa masa-masa awal mondok tuh kayak masih sedikit shock kayak gitu kan ya kayak jauh dari orang tua terus juga kan harus dituntut melakukan semuanya itu secara bersama-sama dalam artian kayak sholat jamaah terus ada tahfidz juga kan hafalan Quran. Terus alhamdulillahnya selama selama di pondok pesantren saya juga diberi amanah gitu kan sebagai pemimpin bukan pemimpin pengurus pusat ya. Alhamdulillahnya. Terus
Gini nih Mbak Salsa, aku sendiri pribadi kan dulu di pondok, terus dari Iya, SMA sampai kemarin S1 selesai. S2-nya baru kan mencoba mandiri di kos ya. Kayak Mbak Fala tuh ngerasa kayak, ya Allah kok di kos kayak gini ya, nggak bisa tertib ibadahnya, nggak iya, bisa tertib tadarusnya, kayak jauh gitu. Mbak Salsa iya nggak sih ngerasa iya, kayak gitu? iya betul Mbak. Aku ngerasain kayak apa ya? Ibaratnya kayak selama 3 tahun aku mondok, terus ini baru pertama kali ngekos kayak sedikit ada perbedaan juga kayak hampa gitu Iya, rasanya. di dalam hatiku kayak, Kayak ada yang ah kosong iya, gitu, iya, iya bener, betul. ya Allah. Terus kayak biasanya sholat kan jamaah, terus kita zikir kan ya Iya, bareng-bareng. Nah ini iya. kayak kok gak semangat banget, zikir sendirian kayak Astagfirullahaladzim, gitu. ya Allah. Makanya buat adik-adik yang masih di pondok pesantren harus nikmati masa-masa kamu di pondok pesantren. Itu tuh nikmat banget ketika Iya kamu betul. bisa jamaah sama kiaimu, ngaji bersama, tadarus, melek Terus, bengi. Itu tuh luar biasa ya iya Mbak betul, ya. nikmat banget, Masya Allah. beneran. Sekarang nih, pertanyaan yang banyak banget adik-adik tanyain gimana biar jadi mahasiswa terbaik di UIN saya itu gimana Wak? Cerita balik dulu ya Mbak ya. Oke. Sebelumnya saya nggak menyangka banget ya Mbak saya mendapatkan penghargaan mahasiswa terbaik dengan apa IPK tertinggi di tingkat fakultas. Sebelumnya aku nggak pernah membayangkan sampai situ kayak ya udahlah aku niat belajar menuntut ilmu di sini lulus tepat waktu. Ya, Apa? Ya, lulus tepat takutnya dipakai nggak ya Pak? Kayaknya enggak sih, cuma nyari-nyari doang ya. enggak. Iya lanjut ya. Ya. Lulus tepat waktu gitu ya, selesai tepat waktu kayak gitu. Uh, Alhamdulillahnya waktu wisuda kemarin malah dapat predikat seperti itu. Sebelumnya nggak menyangka sama sekali sih Mbak Fala. Tapi ya setahu Mbak Fala ya Iya, selama berteman sama Mbak Salsa kan ada beberapa momen di mana kita itu bersama kayak kita mos bareng, awal bareng gitu ya. Itu kayak Mbak Fala itu ngerasa Mbak Salsa ini salah satu mahasiswa yang tertib banget sama peraturan. Mungkin dia nggak ngerasa, tapi dia tuh kayak udahlah santai dulu awalnya kayak gitu. Tapi ya ayo Fala udah waktunya kayak gitu. Nanti nggak apa-apa. Ya itu salah satu Mbak. Coba deh ceritain yang kemarin Mbak Salsa sampai dimarahin sama dosen gara-gara kamu tepat waktu banget. ya. Sebenarnya bukan dimarahin gara-gara aku yang tepat waktu sih Iya. Mbak, tapi kayak ada pengalaman ya teman-teman. Jadi aku kan sebelumnya di S1 memang kayak udah punya prinsip kayak gitu. Kayak misal kuliah jam 13.00, tapi aku berangkat dari pondok yang jaraknya cuma nyebrang doang, aku tuh kayak berangkat jam 12.30 kayak gitu. Setengah jam sebelum perkuliahan. Dan di sana aku tuh lebih suka menikmati perjalanan gitu Mbak, walaupun jalan kaki, terus kayak waktu butuh kayak ada waktu setengah jam tuh aku lebih kayak enjoy gitu kan. Terus kayak di dalam kelasnya juga aku nggak terlalu gerusa-gerusu, terburu-buru kayak dari tangga misal masuk ke kelas gitu kan. Iya. Jadi lebih Lebih santai gitu santai ya. dalam perjalanan kayak gitu. Terus kayak lebih menikmati aja gitu Mbak, daripada yang misal berangkat perkuliahan jam 1, terus aku berangkat jam 12 lebih 45 menit gitu kan. Itu kan kesannya kayak buru-buru, terus juga kan kayak pikirannya udah kemana-mana kan, nggak Iya. karuan. Jadi aku lebih ke prinsip sih sebenarnya, kayak mendingan tepat waktu daripada mepet tapi nggak Berusaha nyaman, gerusu. kerusa-kerusuk kayak gitu. Mbak Salsa pernah telat nggak selama perkuliahan? Kayaknya Uh, nggak pernah deh. Sama S2 atau Selama gimana? iya S1, S2 Ya sesekali pernah, ya beberapa sekali kali pernah. pernah, tapi nggak sih. Nggak Kan banyak sering. tuh mahasiswa sih suka telat mundur-mundur waktu ya kalau Iya. Mbak Salsa enggak ya. Terus mungkin dari tugas atau Mbak Salsa di kelas aktif gitu atau gimana biar dapat IPK setinggi itu tuh gimana sih Mbak? Oke. Ya, sebelumnya dari awal perkuliahan dari semester 1 tuh aku kayak punya planning sendiri gitu Mbak. Di binder-binder aku tuh kayak aku setiap halaman tuh ada selalu kayak misal halaman pertama amalan atau apa ya, Iya nggak ya apa-apa. aku share ya. Misal halaman pertama itu amalan-amalan kayak ini doa-doa yang kayak harus aku lafazkan, misalkan aku dalam keadaan kesulitan kayak Allahumma yasir dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terus halaman kedua kayak planning. Aku punya target kayak misal di semester 1 aku harus aktif, public speaking aku harus bagus dan lain sebagainya. Itu biasanya aku buat per semester kayak gitu Mbak.
Heeh. Oke, oke. Aku bikin kayak planning. Soalnya kalau aku nggak ditargetin, aku nggak bakalan ada kemauan dan aku juga nggak bakalan maju gitu. Jadi aku kayak butuh tantangan. Aku kalau dalam melakukan sesuatu aku perlu tantangan gitu Mbak, biar aku bisa meraihnya kayak Dan gitu. tantanganmu itu ya dibuat Dibuat sendiri. sendiri. Oke. Terus ini, masalah tugas. Kan Mm-mm. banyak nih, ada yang deadline, suka deadline banget. Ah, nanti masih 1 minggu iki, kayak gitu. Kalau Mm-mm. Mbak Salsa itu tipikal gimana sih? Ya, aku cenderung orang yang kayak sedikit perfeksionis ya teman-teman kayak Masya Allah. Dari penampilannya aja udah kelihatan perfect gitu enggak ya. Cantik. enggak apa ya kayak sebenarnya perfeksionis itu punya plus minus tersendiri nggak sih Mbak? Iya, Kayak gimana? bikin pusing sendiri juga Iya, kayak gitu, bener. betul kan? Heeh. Kayak aku tuh tipikal orang yang perfeksionis kayak aku menginginkan segala sesuatunya tuh harus berjalan sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan pokoknya berjalan dengan baik kayak gitu Mbak. Kayak misal tugas perkuliahan diumumin sekarang ya aku ngerjain besoknya atau langsung aku kerjain kayak gitu. Jadi aku nggak suka kayak nunda-nunda gitu. Jatuhnya kayak apa ya? Aku nggak suka Nggak kayak maksimal juga kan jatuhnya ya? nggak maksimal, mendingan dikerjain sekarang habis itu kita free longgar kayak gitu Nah, ya, santai. betul. Sama sih kayak Mbak Mm-mm. Fala, Mbak Fala juga kalau punya tugas mending langsung dikerjain Iya, daripada nanti-nanti malah lupa. betul. Terus Mm-mm. kayak ya berusaha nyenengin dosen aja ya. Kan Iya, banyak nih kalau di kampus tuh banyak mahasiswa yang males diem aja kayak gitu. Kalau Mbak Fala itu tuh jadi media buat kita itu belajar public speaking ya nggak sih Mbak ya? mm-mm, betul. Kayak kita belajar mental, bertanya, menanggapin itu kayak hal yang sangat luar biasa Iya, bagi kita, ya nggak? mm-mm, betul. Nah, itu berarti intinya ya kamu sesuai aturan aja, terus usahakan nyenengin dosen ya. Kamu tepat waktu, kamu apa namanya eh, tugas-tugasmu dikerjain secara maksimal, nggak deadline kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus amalan-amalan itu. Mbak Salsa itu kuliah termasuknya kan Gen Z ya. Apa mondoknya itu baru-baru ini tapi dia bisa mengamalkan yang dia punya itu yang menjadi plusnya Mbak Salsa. Sekarang pertanyaan terakhir Mbak. Banyak banget nih akhir-akhir kesini itu ada nanyain kamu ngapain sih sekolah lagi S2 nanti apa namanya pasanganmu minder atau gimana kayak itu kalau semisal nih Mbak Salsa dihadapkan sama laki-laki yang derajatnya di bawah mohon maaf di bawahnya mungkin S1 dia tapi dia orangnya baik itu Mbak Salsa tanggapannya gimana sih apa harus kalau aku S2 ya minimal pasanganku S3 dokter atau dosen atau harus ghost atau gimana Oke, ini bahas tentang kesetaraan sebenarnya gitu iya ya Mbak ya. Memang kayak banyak tentang persoalan kayak mencari pasangan tuh yang setara, biar pola pikirnya sama, biar pola pikirnya tuh jalan seimbang kayak gitu kan ya. Sebelumnya saya juga kayak memikirkan hal-hal itu gitu kayak tentang kesetaraan juga perlu kayak gitu ya Mbak. Kayak misal Eva, apa apa ya ya Pak? Kayak perlu juga tahu kayak jangan terlalu jomplang banget kayak gitu ya Pak. bilang aja ya harapanku kayak gini sih tapi ya yang penting orangnya baik aja Iya, atau gini-gini aja gitu oke. iya nggak sih Iya betul, apa, iya sih ya. apa nanti orangnya tinggi tapi kamu disakitin kan nggak mungkin ya Ya kalau terus memandang aku bukannya dalam hal yang sombong atau gimana ya, kayak misal perempuannya S2 terus mungkin laki-lakinya S1 kayak gitu, tapi sebelumnya untuk latar belakang pendidikan sendiri itu memang menjadi poin penting juga, tapi dari sifat dan juga sikap itu kan perlu juga ya Mbak, kayak cowok yang pekerja keras tapi misal Mbak Salsa dihadapin sama cowok yang pendidikannya tinggi uh, pekerja keras tapi dia itu agamanya minim terus uh, mungkin agak main tangan atau uh, gimana uh, Mbak Salsa gimana menurut Mbak Salsa atau mungkin dia yang S1 tapi pekerja keras sayang banget sama Mbak Salsa milih mana tapi itu tinggi kamu milih mana yuk Aku pilih yang kedua sih Mbak, opsi milih yang yang gede kedua, iya. Soalnya kalau opsi yang pertama kan ada tadi ya, opsi kayak tadi apa main tangan gitu kan, abusif. Kalau dia aja berani main tangan mungkin dalam hal masih pacaran ya gitu kan ya, belum lagi nanti kalau udah ke jenjang pernikahan yang lebih serius, itu mungkin bisa mengakibatkan KDRT ya. Jadi menurut aku enggak sih kayak gitu kan. Dan itu
maksud apa, dan itu kayak perilaku yang menurut aku jangan deh kayak punya laki-laki ataupun pasangan yang udah berani main tangan, menurut aku itu dia nggak Enggak. bisa dirubah kayak Iya, gitu. betul betul betul. Heeh. Terus ini loh Mbak Sal, kalau menurut aku ya orang itu utamanya akhlaknya nggak sih? Iya, heeh. Ya syukur-syukur sih kita sih harapannya pengen yang setara ya, Mm-mm. sama-sama apa pendidikannya tinggi. Cuma kalau dikasih pilihan pendidikan tinggi atau orangnya yang apa namanya solih, tetap kita milih yang solih ya nggak? Mm-mm. Iya Karena betul. tujuan kita itu untuk bahagia nggak Iya, sih? heeh. Kalau misal misal apa, dianya masih S1, kita udah S2, kan gampang nanti dia bisa lanjut S2 lagi kan, Iya, bisa saling dilanjut lagi. mensupport. Mm-mm. Intinya berarti buat mas-mas nih, gak usah minder. Yang penting tuh ada usahanya, terus kamu berusaha menjadi orang baik, mencintai wanitamu. Itu sih yang bikin kita kelopak-kelopak ya. Iya betul, heeh. Iya, 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 iya. Terus boleh tahu nggak Mbak Salsa ini, biasanya kan kalau mahasiswa itu nyari kerjaan sampingan gitu. Mm-mm. Kalau Mbak Salsa sendiri, harus nggak sih kita tuh nanti, kan banyak kasus S1 kerja apa? S1 malah bingung mau ngapain gitu. Mm-mm. S2 ngapain? Kita selama di proses perkuliahan kok nggak nyari-nyari pekerjaan, nanti pada akhirnya ketika kita lulus juga bingung gitu kan. Iya, heeh. Kalau Mbak Salsa gimana? Itu penting nggak kita mencari pengalaman pekerjaan sebelum kita lulus nantinya? Menurut aku perlu sih Mbak, apalagi kalau kita nanti dihadapkan dengan dunia kerja, kan kita perlu juga relasi, pengalaman juga perlu kan ya, kayak skill atau soft skill ataupun hard skill gitu kan. Nah, di perkuliahan ini justru kita harus kayak mengasah kemampuan kita gitu Mbak, sebelum kita terjun ke dunia yang sebenarnya seperti itu kan. Kayak diperbanyak magang-magang juga perlu kayak gitu kan. Kayak misal melakukan pekerjaan yang freelance, work from home atau gimana gitu, sesuai dengan kemampuan kalian aja kayak gitu. Kemauan dan kesukaan kita ya. Betul. Iya, iya. Mbak Salsa juga kayak gitu kerja. Kalau Mbak Fala kan cuma ngeles-ngeles gitu, bikin konten, kita Iya. endorse. Kalau Mbak Salsa, Kalau untuk saat ini aku freelance sebagai host live, tapi WFH, dan juga content creator juga sih Mbak, tapi dalam hal beauty. Masya Allah, cocok banget sih sama Mbak Salsa. Mbak Salsanya kan cantik ya, jadi kalau di Amin. bagian itu semoga Mbak Salsa kedepannya menjadi orang yang sukses. Amin. Buat Mbak Salsa mungkin ada apa namanya pesan-pesan buat adik-adik generasi Z yang masih dalam dunia pendidikan, entah itu sekolah, kuliah, ataupun di pondok pesantren. Ya, oke, buat teman-teman semuanya, buat adik-adik, itu tetap semangat, terus berjuang. Pokoknya jangan sesekali kayak berpikir kita nggak bisa. Karena kalau kita udah menanamkan mindset kita nggak bisa, kita nggak mampu, kita nggak berani buat mencoba, kita nggak akan tahu hasilnya nanti itu seperti apa, kayak gitu kan. Terus kalau aku sih lebih ke menanamkan diri aku itu, aku masih dulu waktu aku sekolah SMA itu ada guru yang ngomong ke siswa, maksudnya ke aku gitu kan ya, ada kayak ucapan motivasi kayak gitu, itu selalu aku tanamkan sampai sekarang. Itu mungkin teman-teman di sini nggak asing ya, kayak kata-katanya tuh kayak gini, there is will, there is way, gitu kan. Kayak di mana ada kemauan, pasti di situ ada jalan gitu. Aku selalu kayak berprinsip itu kayak, pokoknya setiap yang aku inginkan ataupun setiap yang aku ingin aku lakukan atau yang ingin aku capai itu pasti ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Pokoknya asal kita mau mencoba, pasti pasti nanti ada jalan tersendiri buat kita meraih itu gitu Mbak. Betul, betul sekali. Pokoknya yang penting mantep, mantep dilakoni ikhtiar dongo. Betul. Nek wong biyen ngono kuwi jarene. Ya Ya, Mbak ya. betul sekali. Ya Allah, terima kasih banyak Mbak Salsa udah ngobrol bareng sama Mbak Fala. Semoga obrolan ini bisa menjadi motivasi buat adik-adik ke depannya, Amin. bahwa kita itu pertama sebagai wanita harus punya cita-cita ya Mbak Salsa. Ya, betul. Punya cita-cita dan punya keinginan untuk meraih cita-cita tersebut. Nah, gimana caranya? Ya, pokoknya kita itu berusaha aja. Semua orang tuh punya jalan masing-masing. Kita itu kewajibannya ikhtiar, berusaha, berdoa. Masalah hasil, kalau kamu menjadi yang terbaik itu alhamdulillah, tapi setidaknya kamu udah lebih baik daripada kamu yang kemarin. Itu ya Mbak. Betul Terima sekali. kasih Mbak Salsa udah ngobrol bareng Mbak Fala.